Baiklah, kelas 10 kita lanjut lagi di video pembelajaran yang kedua di materi trigonometri 3, masih di trigonometri 3, di mana trigonometri 3 ini membahas tentang koordinat dan konversinya ya, sistem koordinat. Kita sudah menyelesaikan cabang pertama, ini tentang sistem koordinat baik definisi maupun jenis-jenisnya ya. Jenisnya udah ya. Di sini saya sebutkan dua ya, tapi kita ada beberapa sampelnya, ini ya namanya juga sampel ya. Ya, mind mapnya akan saya perbaiki saja. Kalau begitu ini akan saya tambah dengan koordinat ya yang lain-lain ya. Sebenarnya kan koordinat itu memang banyak. Oke, ini di cabang 2 kita akan bahas konversi koordinat. Nah, apa itu konversi? Konversi itu adalah menyatakan koordinat itu dalam bentuk lain gitu ya. Nah, kalau dilihat di gambar ini, dua gambar ini, baik koordinat kartesius maupun koordinat polar, sebenarnya mereka adalah koordinat yang dibuat di bidang apa ya namanya? Koordinat itu dua dimensi ya, koordinat dua dimensi. Ada dua sumbu yaitu sumbu x dan sumbu y, sehingga sebenarnya kedua koordinat ini saling berkait ya. Jadi koordinat kartesius dan koordinat polar merupakan koordinat pada dimensi 2 ya. Koordinat dua bidang ya, pada dimensi 2 ya, saya bilang begitu saja. Sehingga keduanya memiliki keterkaitan. Jadi sebuah titik itu, koordinat itu kan menyatakan posisi titik ya. Kita bisa lihat di gambar ya, kita dapat perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini gambar ini nanti akan jadi acuannya ya, bahwa mereka berdua itu memang sebenarnya ada hubungannya ya. Apa hubungannya? Kita lihat dulu ya, saya ambil dulu mana dia, koordinat kartesius, koordinat polar. Text worknya saya ubah dulu. Nah, ini ya. Jadi apa yang akan saya tunjukkan? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa titik A dengan koordinatnya x, y itu y itu kan sistem kartesius ya. Pada koordinat kartesius itu dia sebuah titik koordinat itu dinyatakan dengan x, y. Koordinat kartesius yang sama, jadi A itu ini pada bidang kartesius A itu dinyatakan dalam x, y, tetapi pada koordinat polar, nah seperti ini. Sebenarnya bendanya sama kan? Sebenarnya bendanya sama. Ini jaraknya x, ini jaraknya y, ini r. Nah, tetapi bedanya begini. Kalau di sini dia x, y, ya udah kalau gitu saya ubah sekalian ya. Oke. Nah, ini saya langsung tunjukkan saja. Nah, ini dia. Ketika sumbunya saya ubah, gridnya maksud saya, gridnya saya ubah, bukan sumbu ya, grid. Ketika itu saya ubah, saya bisa langsung mengganti ini. Ternyata memang x, y itu letak pada bidang yang sama dengan apa namanya? Dengan sudut koordinat polar ya. Saya di sini akan gunakan lambang
alfa ya. Nanti kalau kalian misalnya ketemu sumber lain ya silahkan dikoreksi ya. Jadi alfa itu menyatakan sudut, sementara R itu menyatakan jari-jari atau radius. Benda yang sama tetapi bisa dinyatakan dalam bentuk lain. Nah, itu kan kita pelajari bagaimana mengubah yang tadi X, Y menjadi R, alfa, di mana alfa ini menyatakan sudutnya. Ini dia sudutnya ya. Nah, biasanya kalau di buku-buku itu disebutnya theta gitu ya. Saya akan coba di sini menyebut dengan alfa. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa mengoreksi ya, apakah dia sudutnya harus seperti itu ya. Karena setahu saya kan sudut itu bisa dinyatakan dengan berbagai simbol ya. Jadi variabel itu banyak ya. Variabel itu banyak. Yang penting tidak disebut sebagai tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Apapun itu variabel tidak jadi masalah ya. Sebentar ya, saya akan ubah dulu. Oh ya sudah, warnanya sudah. Oke. Nah, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Bagaimana caranya menyatakan koordinat kartesius X, Y menjadi koordinat polar ya dengan format yang seperti tadi itu. Saya copy ini. Mana dia? Oh, ini dia. Text wrapping from text ya. Ya, saya sesuaikan dulu ukuran. Sudah beda ya. Jadi kalau pada kartesius itu gridnya itu bentuknya persegi. Kalau ini bentuknya lingkaran. Karena memang radius itu kan jari-jari dan itu identik dengan lingkar. Nah, ini ya. Gambar di atas menunjukkan bahwa koordinat A ini bisa dikonversi ya Y. Ingat ya, koordinat kartesius itu selalu X dulu baru Y. Dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya. R, alfa. Karena saya pakai alfa ya. R-nya radius R kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa koordinat kartesius dan polar memiliki keterkaitan ya. Oke. Ya, kalau di kelas biasanya di papan tulis agak susah saya gambar ini. Sekarang dengan menggunakan ini kita bisa menunjukkan dengan lebih baik ya. Saya tebalkan dulu ya. Koordinat kartesius. Oh ya, saya lupa ini belum digeser. Koordinat polar atau kutub. Mana kutubnya ya? Ini kan kutubnya ini ya, lingkaran ini. Pusat lingkaran ini yang jadi kutub ini ya. Ini pusat kutubnya nih. Nah, ya sama kayak kutub bumi itu ya. Kutub bumi itu magnet itu kan mengarahnya ke sana. Ini ya. Ini pengantarnya saja. Kita akan membahas langkah-langkah untuk mengonversi sistem koordinat ini. Bagaimana langkahnya ya? Yang pertama, bagaimana mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar.
Oke. Langkahnya adalah sebagai berikut. Ini tidak susah, tetapi kalian harus sering latihan ya. Sering-sering latihan dan cari pengalaman ya. Pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Nah, lihat ya. Jadi koordinat A, X, Y menjadi R, alpha. Yang harus kalian lakukan adalah gini ya. Mencari radius di mana. Nah, ini kita pakai rumus radius itu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kok bisa? Ya, kalau kita lihat kan dia bentuknya segitiga sisiku. R ini sisi terpanjang ya, kalau kita sebutnya sisi miring itu ya. Jadi ini masih nyambung ya, masih nyambung. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai dari biasanya kalau di buku itu disebutnya begini, tangen, tapi saya beri kekhususan di sini biar kalian tidak bingung ya. Saya sebut saja begini. Ini adalah lambang mutlak ya, artinya dia nilai mutlak tangen alfa. Ini diposisikan ya, dimana nilai ini sama dengan, sebentar ya, saya akan cari dulu adakah, oh tidak ada bentuk pecahan, oke. Ini adalah nilai mutlak ya, dibaca nilai mutlak tangen alfa, dimana nilai mutlak itu selalu dipositifkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya dia harus positif ya. Y bagi X. Ya, saya buat saja begini. Karena biasanya ada yang bingung juga, ini positif negatif ini di mana gitu ya. Sudah, saya positifkan saja. Nanti masalah posisi kita akan tentukan selanjutnya. Nah, lambang ya, lambang kok lembing, typo ini ya. Lambang garis lurus ini dibaca nilai mutlak. Tangen alfa. Oh ya, kenapa saya tidak copy saja ya? Artinya nilai mutlak dari tangen alfa. Tangen alfa dibaca nilai mutlak ya, ini dibaca nilai mutlak ya, dari tangen alfa, di mana nilai tangen alfa yang kita dapat akan dicari nilai positifnya. Jadi meskipun kalian dapat nilainya negatif, kita positifkan. Bagaimana caranya? Ya, positifin aja gitu. Nah, ini ya. Memang positif ya, biarkan positif. Kalau negatif ya dibikin positif juga gitu kan. Langkah selanjutnya kita tentukan posisi sudut alfa ya, sudut alfa. Mana dia? Nah, ini dia alfanya. Jauh sekali saya ngopi ya. Sudut alfa dengan konsep kuadran ya. Jadi kalian sudah belajar tentang kuadran, jadi pakai lagi dengan konsep kuadran itu, dipakai lagi. Nah, pembagiannya dapat dilihat seperti berikut ya. Pembagiannya dapat dilihat pada gambar berikut.
Ini tidak bisa dihafal ya, tidak bisa dihafalkan. Ini harus kalian pahami betul bagaimana membagi posisinya. Nah, ini dia. Saya taruh gambarnya di sini. Mana dia? Jadi kalian nanti buat sketsa kasar tidak perlu dibikin bagus-bagus sekali ya, tidak perlu sangat bagus. Yang penting begini, yang penting dia cukup representatif apakah sudut tersebut di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 otomatis nilai sudutnya itu ya gunakan langsung. Makanya kalian harus hafal nilai sudut yang ada di tabel. Kalau di kuadran 2 nilai sudutnya ini 180 kurang alfa. Makanya yang saya di sini langkah kedua ini saya mutlakkan saja biar tidak ada tanda negatifnya, karena kalau ada negatif kalian bingung gitu ya. Kuadran 3 berarti kalau dapat di kuadran 3 sudutnya 180 plus alfa. Kemudian kuadran 4 seperti ini. Nah, ini ya kira-kira seperti ini. Apakah cukup ya di sini ya? Kalau tidak cukup saya akan pindahkan saja ini posisinya di halaman selanjutnya ya. Mudah-mudahan kalian cukup lihat ya. Sebentar, saya turunkan dulu ya. Oh, tertinggal. Kuadran. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Sebenarnya tidak susah, yang penting kalian rajin latihan saja. Kalian pasti akan bisa mengerjakan ini. Oke, mana tadi dia? Iya, ini dia. Koordinat polar yang dicari adalah nanti langsung kalian nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kalau mengubah kartesius menjadi polar. Ingat ya, jawaban akhir kalian harus tulis dia dalam bentuk R, alfa atau theta ya. Nah, itu langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama. Sekarang bagaimana kalau yang sebaliknya? Jadi koordinat polar yang ini mau dijadikan koordinat kartesius. Polar jadi kartesius ya, benar. Polar jadi kartesius. Langkah-langkahnya bagaimana? Saya copy dulu ya. Copy. Paste. Langkahnya ya, karena koordinat kartesius itu komponennya adalah X dan Y, berarti kalian harus mencari komponen X dan Y. Mencari komponen X. Ya, kalau menurut saya lebih mudah ini sebenarnya. Di mana X ini, ya kalau menurut saya lebih mudah ya. Kuncinya adalah kalian harus paham ya, bukan hafal ya. Saya nggak akan sebut hafal ya. Nggak mau ya. Kalian harus paham dengan baik konsep sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, ini adalah nilai dari komponen X-nya ya. Ini kali ya. Setelah itu langkah kedua, karena ada X dan Y berarti kalian cari komponen Y. Komponen Y nilainya adalah R kali sinus alfa. Terakhir, koordinat kartesius yang kalian cari adalah
dicari adalah A, X, Y. Selesai. Lebih mudah ya daripada ini. Tapi sebenarnya yang pertama juga tidak sulit. Yang kalian harus paham ini saja ya. R, kemudian tangan, setelah itu tentukan posisi sudut ya. Dibuat sketsa kasar saja dengan konsep kuadran ya. Di sini sebaiknya kalian buat sketsa sketsa posisi koordinat ya. Koordinat sketsa. Tidak perlu akurat, yang penting mirip. Sketsa posisi koordinat. Tidak perlu akurat, yang jelas posisinya benar ya. Nilainya tidak perlu akurat. Yang penting posisinya tepat. Perhatikan tandanya ya. Tandanya apakah positif atau negatif. Nah, itu yang paling penting sebenarnya begitu. Jadi tidak harus akurat ya, apalagi kalau di nilainya akar 2, akar yang tidak rasional itu akan sangat kalau harus digambar dengan sangat akurat. Jadi ini ya saya tambahkan ini langkah kedua untuk mencari koordinat kutub. Ini materi bisa kalian baca ya, karena saya share nanti. Ini akan saya share karena di sini juga akan saya cantumkan tugas 3 untuk kalian. Oke, ini dulu ya, karena videonya saya yakin sudah panjang. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.